Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana wasilatan linaili darajatit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja, amma ba'du. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Mari kita muhasabah, kita evaluasi diri. Seberapa besar pengaruh Ramadan dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Riyadhah dan tarbiyah di madrasah Ramadan yang telah kita jalani sebulan penuh, apakah bisa meningkatkan ketakwaan kita? Atau ketakwaan kita tetap tidak berubah? Atau justru ketakwaan kita menurun? Untuk mengetahui itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan standarisasi atau barometer ukuran ketakwaan. Kama fi qawlihi ta'ala, surah Ali Imran ayat 16 sampai 17, yang merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Dari dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa itu: satu, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, dengan penuh kesadaran menyatakan iman kepada Allah kapanpun dan dimanapun, bahkan sanggup membuktikan takwanya dalam bentuk amal-amal kebaikan, menjalankan semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan semua larangan Allah. Di waktu sepi, di waktu ramai, dalam keadaan sendiri, di hadapan banyak orang, iman tertancap kuat di dadanya sampai akhir hayat. Yang kedua, faghfir lana dzunubana, selalu merasa dhaif, merasa lemah ketika dihadapkan dengan kebesaran Allah, mengakui semua kekurangan, kekhilafan, kesalahan, dan semua dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa selalu memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, bertaubat, merasa banyak amal-amal yang menyimpang dari garis Shiratal Mustaqim. Akhirnya segera ditutup dengan amal-amal kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertaubat dari semua dosa besar, kecil, zahir, batin merupakan langkah awal seorang hamba menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang ketiga, wa qina 'adzaban nar. Tanda orang yang bertakwa adalah takut siksa Allah, takut siksa kubur, takut azab akhirat, sehingga perasaan takut ini menjadikan tidak terpikat dengan kemewahan dunia, tidak hubbud dunya, karena sadar bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Nikmat dunia tidak ada artinya kalau menyebabkan terjerumus ke dalam jurang neraka. Oleh karena itu, orang yang bertakwa tentu akan lebih memilih halal daripada yang haram, memilih ridha, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan selalu memohon agar dijauhkan dari azab neraka. Yang keempat, as-sabirin. Orang yang bertakwa pasti mempunyai kesabaran, baik sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar menerima cobaan dan ujian. Kesabaran ini yang akan menjadikan mudah dalam menghadapi semua permasalahan hidup. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran akan sangat menolong dan membantu semua amal perbuatan. Orang yang bersabar selalu dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau sudah dibersamai Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya, bisa dijamin mendapatkan kebahagiaan dunya wa ukhra. Yang kelima, as-shadiqin. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang bertakwa selalu mempunyai sifat yang jujur, tidak akan berbuat curang, tidak akan melakukan kedustaan, kebohongan, menipu orang lain. Kalau banyak orang yang sulit untuk berlaku jujur, maka orang yang bertakwa justru sulit untuk tidak jujur. Omongan dan tindakannya selalu tepat dan benar. Tepat sasarannya, benar faktanya. Tidak membingungkan, apalagi menyesatkan. Yang keenam, al-qanitin. Orang yang bertakwa tunduk dan patuh kepada norma-norma agama dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Menjadi apapun, berprofesi sebagai apapun, sebagai pemimpin pasti akan menjadi pemimpin yang taat. Menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang miskin, atau jadi apapun, akan selalu patuh dan tunduk kepada batas-batas yang sudah ditentukan oleh syariat. Rasa tunduk kepada agama inilah yang akan menjadikan keseimbangan sikap dalam situasi sesulit apapun. Ini perlu untuk menumbuhkan disiplin dalam beragama, atau kita kenal dengan istilah istiqomah. Kalau orang tidak mempunyai rasa tunduk kepada aturan-aturan agama, maka akan putus kendali yang mengatur perilakunya. Akhirnya merasa bebas berbuat apa saja, dan kebebasan ini akan menjadikan orang terjerumus ke dalam maksiat dan kejahatan. Yang ketujuh, al-munfiqin. Ciri lain orang yang bertakwa adalah dermawan, suka membantu yang lemah, suka menolong kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan, jauh dari sifat tamak dan bakhil. Akan tetapi ridha menginfakkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum, juga demi kemanfaatan agama. Sadar bahwa dunia yang dikumpulkan hanya sekedar amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditasarufkan sebaik-baiknya demi untuk menggapai ridha Allah, bukan untuk bangga-banggaan, saingan, unggul-unggulan, serta sikap-sikap yang bisa mengundang murka Allah. Ringkasnya, kekayaan yang dimiliki bisa menjadi sarana masuk surga Allah, serta benteng yang menyelamatkan dari siksa neraka. Yang terakhir, yang kedelapan, al-mustaghfirina bil ashar. Pada waktu sahur, di sepertiga malam yang akhir, ketika banyak orang yang tertidur lelap, orang yang bertakwa selalu berusaha menyempatkan waktu untuk qiyamul lail, berzikir, bermunajat, bertaubat, memohon ampun untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk mukminin mukminat seluruh dunia. Itulah beberapa tanda orang-orang yang bertakwa berdasarkan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan berbagai ibadah yang telah kita jalankan menjadi wasilah, menjadi sarana buat kita untuk bisa meningkatkan takwa, sehingga
kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Karena Allah menilai kemanusiaan manusia itu hanya dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.